Malaysia sudah jam segini tapi masih gelap. Kalau di Indonesia ini masih jam 5 ini ya. Kita sudah 3 hari di sini menunggu jadwal sandar. Oke, dikarenakan kita sudah 3 hari kurang lebih berlabuh di sini, karena belum ada informasi dari terminal kapan kita akan melaksanakan cargo operation, jadi kita untuk sementara berlabuh dulu. Tapi karena ini adalah hari akhir pada bulan November, saya akan sharing ke teman-teman tentang laporan bulanan junior officer. Ya, mumpung akhir bulan saya akan prepare laporan bulanan saya di Malaysia dan mengirimnya di next port kita ke Cilacap, Indonesia. Jadi suatu kapal itu tiba di suatu pelabuhan, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, tidak langsung sandar ke pelabuhan karena mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan membuat kapal itu harus berlabuh terlebih dahulu. Hal-hal itu misalnya seperti jika suatu kapal dari negara satu ke negara lainnya harus melaksanakan port clearance dan free practice, dan juga immigration clearance. Jadi kapal-kapal asing yang masuk ke suatu negara yang bukan bendera dari kapal tersebut harus dilaksanakan pengecekan dari imigrasi, pihak bea cukai, dan agen-agen setempat. Jadi itu adalah hal pertama yang membuat kapal itu harus berlabuh terlebih dahulu. Dan hal-hal kedua seperti restruction of berth, misalnya hal-hal perbaikan terminal, perbaikan jetty-nya, sehingga kapal itu tidak bisa langsung disandarkan. Hal ketiga adalah readiness of cargo. Jadi muatan itu harus ready sebelum kapal itu disandarkan. Misalnya kita ingin memuat 30.000 metri kubik minyak seperti premium ataupun pertamax, jadi 30.000 itu harus benar-benar ready di terminal sehingga kapal itu bisa langsung disandarkan. Tapi kebetulan masalah kita pada kesempatan ini dikarenakan kargonya atau muatannya belum ready, jadi itu yang membuat kita berlabuh kurang lebih 3-5 hari di Malaysia. Tapi bro, sinyalnya sih berlabuhnya sih enak ya, nggak seperti di Singapura. Cuman ya sinyalnya ini bro.
Johor ini atau Tanjung Pelepas Anchorage. Tanjung Pelepas Anchorage. Sinyalnya biasanya kita menggunakan roaming atau Telkomsel. Sebenarnya sinyal Indonesia bisa dapat karena Pulau Batam masih kelihatan dari sini, cuman dikarenakan kawasannya masih masuk ke perbatasan Malaysia Singapura, jadi sinyalnya tergolong low. Mau tidak mau ya, kalau berlabuh lama di sini seperti orang purbakala yang tidak ada sinyal. Terkadang kalau untuk sinyal telepon masih ada, kalau untuk 3G dan sinyal telepon masih ada lah ya, tapi kalau lama-lama ya bosan juga. Tapi kenapa ya negara Indonesia tidak bisa, sisi dari kepelabuhannya tidak bisa semaju negara Malaysia atau Singapura? Padahal kan luas laut Indonesia ini lebih luas daripada Singapura dan Malaysia, dan untuk anggarannya mungkin Indonesia juga besar, tapi kenapa untuk kemajuan tingkat kepelabuhannya masih jauh di bawah Singapura dan Malaysia itu sendiri? Padahal kan pertama kita ini tetangga. Lalu kenapa kita tidak bisa mencontoh atau belajar dari negara tetangga kita sendiri? Jadi sebelum kita menyaingin negara-negara jauh seperti Uni Eropa dan lain-lain, ada baiknya kita berbenah, tingkatkan fasilitas kepelabuhan itu mulai dari sisi security dan safety-nya seperti Singapura dan Malaysia. Kita contoh saja Singapura. Untuk Singapura sendiri, mereka adalah negara kecil, tapi untuk port facility-nya saya bisa katakan lebih baik daripada negara kita, dan port security-nya juga bagus, apalagi tingkat sisi safety-nya. Tapi kita harap kedepannya Indonesia bisa lebih bagus di tangan anak-anak kaum milenial, dan kita bisa, untuk masyarakat sendiri bisa merasakan dampak dari kemajuannya. Kalau menurut saya pribadi, suatu negara itu bisa dikatakan berkembang pesat sampai dengan maju jika fasilitas pelabuhannya itu baik, international standard. Jadi jika suatu pelabuhan itu memiliki tingkat safety, security, dan good facility dari pelabuhan itu sendiri, kapal-kapal import maupun kapal-kapal lain akan sandar dan melaksanakan trading di pelabuhan. Jika suatu pelabuhan itu maju, tingkat keamanannya baik, keselamatannya bagus, masyarakat pun akan mendapatkan dampak positif dari hal tersebut. Yang pertama itu adalah dampak dari ekonomi. Dampak ekonominya akan baik sehingga taraf kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar akan membaik seiring berjalannya waktu. Saya rasa jika suatu pelabuhan itu memiliki fasilitas yang mumpuni sesuai dengan international standard, para investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri akan berani untuk menanamkan uangnya untuk pembangunan pelabuhan itu sendiri. Sekarang kita ambil garis besar, jika suatu pelabuhan dibangun dengan maju dan dengan fasilitas yang baik di suatu kota A, lalu di kota A ini sebelum dibangunnya pelabuhan, masyarakat di sana memiliki golongan ekonomi yang menengah. Masyarakat di sana kan sudah pasti memiliki tanah dan usaha-usaha menengah lainnya. Jadi jika suatu pelabuhan itu dibangun pesat dan para investor pun banyak dan berbondong-bondong menanamkan uangnya di sana, lalu pemerintah mensupport hal tersebut dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur suatu negara yang berlaku, para investor pun tidak segan-segan akan menanam duit mereka di sana. Lalu ketika kota A ini dibangun suatu pelabuhan kita ambil contoh pelabuhan kontainer atau peti kemas di sana, yang mana banyak kapal-kapal kontainer besar-besar ini akan melaksanakan trading di sana.
otomatis kan terjadinya industri kerja. Kalau sudah namanya industri berarti sudah banyak orang dan banyak golongan. Golongan di sini maksudnya adalah golongan pekerja dan investor yang terlibat dalam suatu industri tersebut. Masyarakat tersebut pun akan memiliki usaha yang bisa menunjang ekonomi mereka, seperti mereka bisa membuat toko-toko atau barang-barang spare part atau bahkan service booth. Service booth sendiri merupakan bisnis yang menjanjikan di suatu daerah pelayaran atau suatu daerah pelabuhan. Tanah mereka pun saya jamin akan mengalami kenaikan harga tanah mereka dikarenakan suatu area industri itu sendiri. Itulah mungkin menurut saya efek-efek kecil dari suatu pelabuhan yang maju di suatu kota atau negara. Kita ambil contoh Singapura dan Malaysia itu sendiri.